semua bisa diatur dengan cepat. Oke, kita masuk khotbah malam hari ini. Setia sampai akhir. Setia apa, Pak? Nah, yuk kita pelajari yuk. Bukan kebetulan kita sampai pada Yohanes 21, akhir dari kitab Yohanes, dan kita akan terima pesan Tuhan di akhir kitab Yohanes. Oke, kita akan baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, terima kasih. Kalau kita mendengar pembacaan ini, kita tahu bahwa ini pesan Tuhan terakhir kalinya. Ya. Pesan Tuhan terakhir kalinya. Di kitab Yohanes dikatakan, "Gembalakanlah dombaku." Dan Tuhan juga menyatakan bahwa Petrus akan mati dengan hidup sebagai seorang gembala. Bagaimana dia menggembalakan umat. Ya, menurut tradisi gereja Petrus ya, Rasul Petrus mati di Roma. Ya. Bapak Ibu, jika kita menggali Yohanes 21, khususnya ayat 15 sampai 17, kita akan menemukan beberapa kebenaran. Kalau kita gali dalam bahasa asli ya, ada dua kata kasih di percakapan Yesus dengan Petrus sebagai penerima mandat penggembalaan, mewakili murid-murid yang lain. Kalau di bahasa Indonesia enggak kelihatan. Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali kan Tuhan Yesus. Itu kalimat yang dipakai beda. Atau kata yang dipakai beda dalam bahasa aslinya. Ada 2 kata yang dipakai. Ya, agape, agapas gitu ya. Dan phileo. Agapas, agape artinya kasih secara umum. Kasih yang luas tanpa memandang muka, itu agape. Kasih Allah kepada manusia, itu agape. Ya. Tanpa memandang muka. Tapi bukan berarti Allah tidak mengasihi manusia secara phileo. Tuhan juga mengasihi manusia secara phileo. Kasih bapak kepada anak, itu phileo. Ya, phileo artinya kasih secara khusus, sempit, berdasarkan emosional, persaudaraan atau pertemanan. Perhatikan 2 kalimat ini, 2 kata ini akan menjadi tekanan. Ya.
bagaimana penggembalaan diadakan. Di ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi di situ agapas, ya. Lebih dari mereka, nelayan, ya. Lebih dari mereka. Ini kan kisahnya Yesus ada di dekat Danau Tiberias saat itu, ya. Jadi Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Mereka itu nelayan-nelayan, ya, di danau itu. Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, di sini Petrus mengatakan mengasihi Yesus dengan kata-kata dengan kata philo. Ya, jadi Yesus tanya, apakah engkau agapas aku? Petrus menjawab, aku philo engkau. Apakah engkau mengasihi aku seperti engkau mengasihi nelayan-nelayan itu? Enggak. Aku mengasihi engkau, philo. Aku mengasihi engkau sebagai saudara, sebagai sahabat. Enggak seperti umumnya gitu. Ya, jadi Yesus bertanya pada Simon, apakah dia mengasihi Yesus? Simon menjawab bahwa dia mengasihinya dengan kasih sebagai saudara, bukan umum. Baru Tuhan ngomong. Yang kedua, ayat 16. Yesus berkata pula kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pakai kata agapas lah. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, philo. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku pertama. Yesus bertanya kedua kali kepada Simon, apakah dia mengasihi Yesus seperti umumnya manusia? Simon menjawab bahwa dia mengasihi Yesus sebagai saudara atau sahabat, close, kasih secara dekat. Kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, pertanyaan kedua pakai kata philo. Pertama pakai agapas baru philo. Apakah engkau mengasihi aku seperti sahabat maksudnya? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, ya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau seperti sahabat, philo. Baru Yesus ngomong lagi, gembalakanlah domba-dombaku lagi. 3 kali Yesus tanya. Dalam tradisi Yahudi 3 kali pernyataan atau pertanyaan diulang itu berarti sangat amat penting. Kuduslah Tuhan, itu benar-benar penting, sangat penting. Itu maksudnya. Pertanyaan-pertanyaan ini penting. Ya. Memang kita tidak boleh terlalu mempermasalahkan antara agape dan philo. Sebab harus dilihat konteksnya, ya. Dalam bahasa Yunani koine, agape dan philo itu maknanya sama-sama kasih. Ya, cuman agape itu kasih secara umum. Kalau philo kasih secara sempit untuk kelompok tertentu, sahabatku, kelompokku, saudaraku gitu. Kalau agape itu umum. Apa maksudnya? Kalau didalami, ya, kalau didalami, jadi mendalami ini tidak boleh hanya berdasarkan kata. Kita fanatik sama kata, oh agape, wah gitu ya. Kayak orang Kristen lebih suka kata rema daripada logos. Ini nggak ada, sebetulnya sama-sama firman dua-duanya. Pentingnya di mana? Ya lihat konteksnya, Sama agape dan philo ini sama-sama kasih. Harus lihat konteksnya supaya kita tahu penting mana. Nggak bisa lepas dari konteks gitu. Kalau kita dalami kalimat-kalimat pertanyaan ini, sebetulnya Tuhan Yesus itu gini. Yesus ingin tahu apakah Petrus mengasihi Yesus seperti mengasihi nelayan-nelayan di Danau Tiberias.
Atau Petrus mengasihi Yesus seperti mengasihi pekerjaannya saja, nelayan. Atau kamu mengasihi aku seperti apa? Ngerti ya? Jadi kalimat pertama itu pancingan. Kamu mengasihi aku seperti mereka, nelayan, atau seperti kamu mengasihi pekerjaanmu, atau seperti apa? Tapi Petrus mengatakan, aku philo engkau. Aku mengasihi engkau sebagai apa? Saudara, sebagai sahabat. Pertanyaan kedua, Yesus ingin memastikan lagi kasih Petrus, umum atau khusus? Kenapa? Karena hal ini menjadi dasar penggembalaan yang akan diserahkan Petrus. Penggembalaan itu tidak bisa pakai kasih umumnya. Nggak bisa. Penggembalaan itu pasti kasihnya khusus karena kelompok. Nanti akan lebih jelas. Yang ketiga, Yesus ingin Petrus menggembalakan dengan kasih yang khusus. Apakah engkau philo aku, Petrus? Kan pertanyaan ketiga kan gitu. Tuhan, kau tahu segala sesuatu, aku philo engkau. Jadi Yesus ingin Petrus menggembalakan dengan kasih yang khusus. Penggembalaan tidak boleh disamakan dengan bergaul dengan banyak orang. Penggembalaan harus disertai kasih sebagai keluarga. Bagaimana seorang bapak kepada anak, itu phileo. Guru kepada murid atau kepada adik-adiknya, itu phileo. Kita baca aja. Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Nah, Bapak mengasihi anak, itu phileo. Bapak mengasihi semua manusia, itu agape. Bapak mengasihi anak, itu phileo. Kita baca lagi Yohanes 20 ayat 2. Yohanes 20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yang dikasihi Yesus itu phileo. Jadi hubungan kasih antara Bapak dan Yesus itu phileo. Yesus dan murid-murid itu phileo. Ya. Jadi dalam penggembalaan dasarnya harus phileo. Kita harus mengasihi semua orang, betul, amin. Tetapi di dalam penggembalaan kasihnya itu phileo. Beda Pak, beda. Beda. Ya. Kita tidak boleh membenturkan agape dan phileo. Sekali lagi, kita harus melihat konteksnya. Ya. Puncak kasih bisa mengasihi semua orang tanpa lihat suku, ras, agama, itu puncak kasih. Tetapi bukan berarti ya, kasih dalam kelompok itu salah. Kasih dengan tanggung jawab itu salah. Tidak. Ada kasih secara umum, tapi kita tidak bisa bertanggung jawab pada semua orang. Kasih secara umum boleh, kasih secara umum harus, kasih pada semua orang harus. Tetapi kita tidak bisa mengasihi semua orang dengan bertanggung jawab pada semua orang, kan? Tetapi kita bisa mengasihi dalam kelompok dengan tanggung jawab, karena terbatas. Tuhan tahu kita manusia ini terbatas. Paham bedanya ya? Coba terus. Kasih atau baik pada semua orang itu harus, tetapi kasih kepada keluarga berarti ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Saya mengasihi semua orang, termasuk anak tetangga, ya kan enggak benci saya mengasihi mereka. Kalau mereka
nggak bisa sekolah, dan saya punya uang untuk nyekolahkan mereka, saya harus nyekolahkan mereka. Itu bentuk kasih saya. Tetapi kalau uang saya terbatas, uang saya cuma satu, terbatas, anak tetangga tidak bisa sekolah, anak sendiri juga tidak bisa sekolah. Kira-kira uang saya yang satu itu mau saya berikan siapa? Anak sendiri. Kenapa? Itu tanggung jawab saya. Tuhan percayakan anak itu pada kita, kan tanggung jawab kita. Paham di sini ya? Bedanya itu. Kita harus mengasihi semua orang. Tetapi jangan lupakan yang keluarga, karena ini tanggung jawab. Orang lain itu bukan tanggung jawab saya. Kalau memang saya bisa, saya harus melepaskan kasih pada semua orang. Tetapi kalau saya ini terbatas, akhirnya saya lebih milih apa? Tanggung jawab kan? Akhirnya keluarga. Itulah penggembalaan. Bukan pilih kasih ya, atau bukan bermaksud membeda-bedakan, tetapi kita punya tanggung jawab. Yesus bertanya, apakah Petrus mengasihi dirinya sebanyak 3 kali? Ini untuk memastikan tidak ada lagi pengkhianatan yang terjadi. Salah satu pentingnya itu. Kamu ngomong mau berani, ya kamu ngomong Petrus berani meninggal, berani bertaruh nyawa demi aku, membela aku. Aku disalib, kamu ngacir. Kamu enggak punya tanggung jawab sama kelompokmu. Nah, Yesus memastikan, gembalakanlah domba-dombaku dengan tanggung jawab, jangan ngacir lagi. Itu sebabnya dalam cerita kematian Petrus sudah keluar Roma, quo vadis domine, dia kembali ke Roma, dia mati disalib terbalik, karena dia ingat tanggung jawabnya. Dia tidak boleh lari sebagai seorang gembala. Perintah penggembalaan diucapkan Yesus 3 kali kepada Petrus. Hal ini untuk memastikan Petrus agar tidak menyangkali tanggung jawab penggembalaan yang akan diembannya mewakili Kristus di bumi. Tak boleh lari dari tanggung jawab. Makanya dikatakan, kelak masa tuanya, Petrus akan diikat segala macam. Mau tidak mau dia harus punya tanggung jawab, gitu loh istilahnya. Diikat tanggung jawab, menggembalakan domba-domba di Roma yang sedang dalam aniaya. Dia kembali. Perintah kepada Petrus untuk menggembalakan pada akhirnya, ya, perintah Yesus kepada Petrus untuk menggembalakan adalah akhir perintahnya di dunia menurut Injil Yohanes. Kalau Injil Matius beda ya. Di Injil Matius akhir perintah Tuhan Yesus di Injil Matius apa? Jadikan semua bangsa murid. Di Yohanes, gembalakan domba-dombaku. Sama enggak? Sama. Jadikan segala bangsa murid. Ajarlah mereka, kan gitu ya. Itu Matius kan? Ajarlah mereka. Penggembalaan ngomong soal apa? Ya mengajar juga. Rumput hijau itu kan bicara firman. Firman yang diberikan kepada domba. Memuridkan berarti mendidik atau mengajar. Memiliki kesamaan makna dengan menggembalakan, yaitu memberi makan firman untuk kehidupan rohani orang percaya. Sama. Jadi apa yang diceritakan Matius dan Yohanes ini sebetulnya sama, cuman pakai narasi yang berbeda. Tapi maksudnya sama. Gembalakan orang percaya, gembalakan umatku, gembalakan domba-dombaku, domba-domba Tuhan. Perintah menggembalakan bukan perintah tambahan atau cadangan, seolah-olah perintah
Seolah-olah gitu ya, rencana Bapak kepada manusia itu cuma mati disalib. Tidak. Tidak. Perintah penggembalaan bukan perintah tambahan atau cadangan, tetapi perintah utama yang sejak awal sudah Tuhan rencanakan. Penggembalaan itu sudah dalam mindset Tuhan sejak awal, dalam rencana Tuhan sejak awal. Kita baca yuk, Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 17. Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 17. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Jelas? Ini firman dari Tuhan Allah sendiri. Aku sendiri akan menggembalakan. Jadi itu sudah direncanakan oleh Allah sebelum Yesus lahir. Jauh. Ya. Banyak ayat-ayat di Yesaya 40 ayat 11, Mazmur 28 ayat 9, Kejadian. Sampai Kejadian ada, Kejadian 48 sampai 15. Yakub digembalakan oleh Allah. Bahkan kalau mau telusuri langsung, terus ya ditelusuri lanjut gitu ya. Adam di Taman Eden itu digembalakan oleh anak Allah. Jadi penggembalaan itu sudah sejak dulu kala. Pemuritan itu sejak dulu kala. Ya. Kelompok pendidikan ini sudah rancangan Allah sejak dulu kala. Jadi Anda jangan meninggalkan komunitas yang Tuhan ciptakan ini loh. Anda harus bertahan. Meskipun gereja Anda kelihatannya kecil, gak enak, kok begini-begini aja. Anda jangan meninggalkan, kok enggak kayak gereja yang itu Pak, rame, penuh sorak-sorai, happy ya, happy ye. Di sini serius banget. Kalau Anda mengerti penggembalaan, kalau Anda mengerti pemuritan, itu sangat serius Bapak Ibu. Kenapa? Lah Allah sedang merubah umat dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Ini ndak mudah, ndak bisa cengenges. Harus serius. Lebih dari bekerja, seriusnya loh ya, lebih dari bekerja. Yesus hadir untuk menggembalakan umatnya, bukan untuk yang lain. Penebusan oke, tetapi yang utama bukan itu. Yesus katakan, untuk itulah aku datang. Untuk apa? Menginjil, mengabarkan kerajaan Allah, mengajar. Kita baca yuk, Yohanes 10 ayat 11. Tadi yang saya katakan ini itu di Lukas, kita baca yang lain. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengatakan dirinya gembala. Matius 2 ayat 6. Matius 2 ayat 6, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yesus lahir untuk apa? Menggembalakan umatnya.
Jadi bukan soal penebusan saja. Selama ini orang Kristen dicekoki sama penebusan saja. Kalau orang Kristen dicekoki hanya penebusan saja, selesai sudah, nggak ngapa-ngapain, kan sudah damai Pak. Padahal ada tugas Yesus yang lain, yang utama bahkan, mendidik kita umatnya. Bagaimana dulu manusia hidup dalam gelap, menjadi hidup dalam terang. Itu gimana caranya berubah? Itu dengan pendidikan Bapak Ibu, pengajaran, metamorfoste, perubahan pola pikir. Natal berbicara tentang Allah ingin menggembalakan umatnya secara langsung. Memberi rumput hijau, itu simbol firman yang diberikan kepada domba-domba. Itu simbol pengajaran. Natal bicara tentang Allah ingin menggembalakan umatnya secara langsung. Jika selama ini dalam masa perjanjian lama maksudnya ya, itu hanya nabi-nabi. Maka zaman anugerah, Allah ingin menggembalakan umatnya secara langsung. Yesus hadir ingin menggembalakan umatnya secara langsung. Anak manusia, ya, atau anak Allah, tepatnya menjadi manusia untuk menggembalakan manusia. Allah menjadi manusia untuk menggembalakan manusia. Karena manusia tidak bisa mencapai Allah kan. Jadi Allah dalam hal ini anaknya, anak Allah harus menjadi manusia untuk menggembalakan manusia, untuk manusia bisa mengerti. Setiap murid yang telah mendapatkan pemuritan dari Sang Gembala diutus untuk memuridkan dan menggembalakan. Jadi ada estafet. Itu sistemnya. Kita baca yuk, Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-murid. Betul? Bapak mengutus Yesus, Yesus mengutus Petrus. Petrus mengutus siapa? Ya muridnya. Bapak Ibu, Anda nggak berhenti sampai di Anda loh. Anda harus memuridkan orang lain yang percaya. Minimal keluarga Anda. Minimal keluarga Anda. Jangan sampai Anda tidak mewariskan iman pada anak Anda. Anda dituntut Tuhan loh. Karena rencana Allah atas sebuah pernikahan itu anak-anak ilahi. Kalau anak Anda tidak jadi anak ilahi, Anda sedang dituntut Tuhan. Kecuali Anda sudah mendidik anak-anak dengan baik menjadi anak ilahi, anaknya tidak mau ya mau lepas tangan bisa. Tetapi kalau Anda diem tok tidak pernah mendidik anak, bahaya. Coba kita baca Maliaki 2 ayat 15. Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Coba saya baca lagi, tidak salah tak Pak Handoko nih. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan yang sukses. Jadi perkayalah anakmu. Gitu? Coba Bapak Ibu berpikir yang benar yuk. Kenapa orang tua hanya ingin anaknya sukses kaya raya? Padahal maksud Tuhan keturunan ilahi.
Gereja terkecil itu keluarga, Bapak Ibu. Bukan komsel, keluarga. Nanti keluarga tiap minggu sekali kumpul di tempat ini. Itu gereja umum gitu ya. Tapi gereja terkecil sebetulnya keluarga. Gembalanya siapa? Ya bapaknya atau ibunya kalau nggak ada bapak. Ayo. Sesungguhnya Natal bisa disimpulkan hadirnya Sang Gembala. Gembala itu memberi arahan bagi domba, memberi makan rohani, memberi terang bagi orang yang hidup dalam gelap. Itu penggembalaan. Natal dimulainya penggembalaan Allah secara langsung melalui Tuhan Yesus dalam kelompoknya. Kelompoknya loh. Jemaat, eklesia, gereja itu kan kelompoknya. Pemuritan kepada 12 murid, pemuritan kepada 70 murid, dia lakukan. Gereja ini dibangun Tuhan Yesus sendiri kan. Sekarang apakah kita mau digembalakan atau dimuridkan? Maukah kita mengenal gembala kita? Gembala agung loh. Bukan saya maksudnya. Saya ini kan domba juga. Mungkin dibanding Anda, saya lebih dulu belajar. Kan gitu aja sebetulnya. Tetapi saya mengajak Anda sesama domba untuk mengenal gembala agung. Itu yang namanya gereja. Kalau gereja itu mengajak Anda untuk hidup sukses, itu bukan gereja. Meskipun kelihatannya nyanyinya rohani. Gereja yang benar itu mengubah Anda sekodrat dengan anaknya. Mau tidak mau, kita harus mengajarkan siapa Yesus, bagaimana pribadi Yesus, bagaimana hidupnya, supaya Anda kenal gembala kita, gembala agung kita, dan Anda jadi seperti dia, menyenangkan Bapa di sorga. Itu gereja. Meskipun disebut gereja ini, gereja itu, tetapi kalau tidak memuridkan, kalau tidak menjadikan umat seperti anak Allah, Yesus maksudnya, itu bukan gereja. Kumpul tiap hari Minggu, nyanyi-nyanyi, happy ya, happy ye, tapi tujuannya sukses karir, sukses hidup. Itu bukan gereja, hati-hati. Penggembalaan tidak seperti itu loh. Penggembalaan itu membawa domba kepada gembala agung. Jadikan segala bangsa muridku seperti Yesus. Saya tanya, apakah Yesus cari kesuksesan? Tidak. Gembalakanlah domba-dombaku, bukan dombamu. Jadi jangan sakarepmu, jangan sesuka hatimu mengajar. Karena ini dombaku, dombanya Tuhan. Kita wajib mengajar umat, mengajar domba seperti Yesus mengajar. Kan gitu cara berpikirnya. Cari gereja yang benar, berkomunitaslah dalam gereja itu, bertumbuhlah, dan tetaplah setia. Sampai Anda menjadi dewasa, dan Anda harus menggembalakan juga, memuridkan juga. Jadi jangan cuma terima. Penggembalaan bukan sekedar komunitas atau berliturgi. Penggembalaan bicara yang pertama, kelas belajar. Kelas yang mendampingi seseorang untuk mengubah pola pikir. Karena tidak semua bisa atau tidak semua mau belajar sendiri kan. Setiap minggu, setiap Kamis, yang dioprak-oprak suruh belajar aja belum tentu setiap hari buka Alkitab belajar. Mikir kebenaran, belum tentu kan? Mikir hari ini kerja apa? Pasti. Kegiatan apa? Pasti. Tetapi mikir baca Alkitab ayat apa, kitab apa, saya yakin belum tentu. Kalau mau jujur-jujuran di survei gitu, kira-kira separuh
Semoga. Yang kedua, ya, penggembalaan itu bicara wadah untuk praktek. Kalau tadi wadah belajar, kelas belajar teori ya. Yang kedua ini kelas untuk praktek, apa yang dipelajari. Wadah untuk praktek, untuk membentuk karakter di sini. Jadi kalau gesekan sedikit, jangan baper, lalu motong, lalu minggat dari gereja. Jangan. Tetaplah di sini. Nikmati prosesnya. Orangnya kok begini ya Pak, orang itu ya. Ya itu duri dalam dagingmu. Tuhan adakan di tempat ini supaya kamu bisa merespon dengan benar. Sikap yang tidak tepat ini kan. Orangnya modelnya jutek ya Pak. Sampai Anda merasa dia tidak jutek, itu Anda baru itu menang. Kalau Anda masih merasa, kok masih jutek ya? Tahu jutek ya, judes gitu ya. Kok masih judes ya? Pak, berarti boleh judes. Ya, yang judes pun harus berubah. Jangan judes terus, kan gitu. Ya masing-masing harus berubah. Inilah wadah untuk praktek apa yang dipelajari, membentuk karakter, komunitas, saling berbagi hidup dan berjuang bersama menuju kesempurnaan. Jadi bukan teori saja. Di tempat ini ada apa? Praktek. Kita belajar firman, kita juga mau melakukan, berubah, berjuang, jangan diterus-teruskan. Yang baper jangan baperan, yang judes jangan judes terus. Sama-sama berubah. Makanya dalam kelompok penggembalaan ini punya tanggung jawab. Tidak bisa lepas. Ya. Ada tuntutan, ayo berubah jadi baik, ayo berubah jadi benar. Kalau orang luar, kamu jadi benar, tidak jadi benar, terserah kan? Betul? Maksud saya mau nasihati tetangga satu-satu gitu? Kan bukan kelompok saya kan. Kalau saya menasihati Anda, mengkhotbahi Anda karena memang punya tanggung jawab. Anda juga punya tanggung jawab merubah hidup. Itu penggembalaan. Yang ketiga, penggembalaan bicara tentang alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Gereja ini alatnya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk menyembuhkan jiwa yang sakit. Gereja ini rumah sakit jiwa. Loh Pak, bukan RSJ, bukan, itu kan gila. Ini rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu berarti apa? Pikiran, perasaan, kehendak Anda itu sakit. Buktinya apa? Tuhan ingin keturunan ilahi, Anda mengajar anak Anda sukses karir. Ini kan sakit jiwa sebetulnya. Menyimpang dari rencana Allah sebetulnya. Yang tidak Anda sadari. Kenapa? Karena dunia umumnya begitu. Di sinilah, di gereja inilah, seseorang diingatkan, bukan itu tujuanmu hidup. Bukan itu tujuan Anda berkeluarga. Bukan tidak boleh bekerja loh ya. Boleh. Tetapi fokus hatinya, gitu ya, itu pada kekekalan, bukan ke duitnya. Ini beda. Seperti apa itu Pak? Ya Anda harus ikut di sini, Kamis, Minggu, sehari-hari Anda harus belajar. Tidak bisa saya jelaskan secara singkat. Gimana Bapak Ibu? Maukah kita tetap setia dalam penggembalaan? Ini pilihan loh, saya tidak bisa maksa. Ada pesannya, ada pesan Tuhan dalam sebuah ayat. Gembalakanlah domba-domba Tuhan dengan apa? Rela. Tidak boleh maksa maksudnya. Saya tidak bisa maksa Anda. Tetapi kalau Anda mengerti penggembalaan itu penting, tetaplah setia sampai akhir dalam penggembalaan yang benar. Pesannya itu, tetaplah setia. Anda harus hadir
Nggak bisa jarak jauh Bapak Ibu, nggak bisa online. Anda harus hadir. Kenapa? Di dalam, kan ini, kalau di online, pengajaran itu bisa Anda dengar, semua bisa. Tapi Anda tidak punya kesempatan untuk bergesekan, berinteraksi, tidak bisa. Anda harus hadir di tempat ini, ya, dalam komunitas ini, dan disitulah kita saling berbagi hidup, disitulah kita saling menggesek. Jangan anti sama gesekan, bukan berarti sengaja menggesek, ya tidak boleh juga. Tetapi jangan anti gitu loh, jangan lari dari gesekan, karena disitulah yang mengubah karakter Anda. Tidak mungkin orang berubah karakternya tanpa digesek. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu jelas. Pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik, itu kan jelas. Sama juga, pergaulan yang baik mempengaruhi kebiasaan yang buruk, yang buruk berubah jadi baik, kan gitu. Anda harus berkomunitas. COVID ini benar-benar cara Tuhan untuk melihat orang yang benar-benar mau berubah apa tidak. Karena setelah COVID akhirnya orang merasa nyaman, kan? Di satu sisi ada positifnya. Akhirnya setiap orang bisa memilih pengajaran yang benar yang mana, kan gitu. Tetapi di sisi lain, membuat orang jadi malas ke gereja. Padahal Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Lah kalau Petrus ngomong, aku mau Tuhan menggembalakan, tapi mereka tidak mau, mereka maunya di rumah saja. Terus gimana? Ayo Bapak Ibu, putuskan. Anda mau tetap digembalakan apa tidak? Kalau Anda mau digembalakan, tetaplah setia sampai akhir. Apapun yang terjadi. Bagi wakil gembala seperti Petrus, harus siap, setia sampai mati, pikul salib. Bagi jemaat juga harus siap untuk setia, diarahkan dan bertumbuh dan berani mematikan dagingnya. Sampai akhirnya dia siap memikul salib juga, jadi gembala baru, jadi wakil Tuhan, jadi penerusnya Petrus, gitu loh maksudnya. Ini kan estafet. Gereja bukan lembaga atau organisasi, Bapak Ibu. Ya, meskipun di Indonesia ada sinodenya, karena itu kan demi ketertiban administrasi. Jadi gereja itu bukan lembaganya, tapi organismenya. Bahkan gereja atau jemaat itu bukan persekutuan yang tampaknya rohani, lagunya rohani, tapi mengejar hal jasmani. Itu bukan loh. Itu kelas motivator. Gereja adalah sekumpulan orang yang mau bersekutu, mau sepakat, gandeng tangan, mengikuti jejak Yesus, Sang Gembala. Kalau tidak mau mengikuti jejak Yesus, Sang Gembala, ya bukan gereja namanya. Yesus ke kanan, kita ke kiri, ya dia bukan gereja. Ucap sesuka sendiri kok. Kalau Yesus berjalan dalam kesederhanaan, hidup menyenangkan Bapa, memikirkan keselamatan sesama, naik ke kayu salib, ya begitulah jejak yang harus kita ikuti. Itulah gereja, itulah jemaat. Kenapa? Membentuk karakter. Membentuk umat yang kudus, milik kepunyaan Allah, berbeda dari bangsa-bangsa, umat yang lain. Harus seperti itu, kalau enggak gitu bukan gereja namanya, ya organisasi sosial. Inilah penggembalaan Bapak Ibu. Jadi di luar gereja yang benar enggak ada keselamatan. Di luar gereja yang benar, Anda enggak akan kembali ke rancangan semula. Kenapa? Lah siapa yang mau ngajar? Paham ya maksudnya ya? Saya ngomong begini bukan berarti mengarahkan Anda ke gereja tertentu, merek tertentu. Tidak. Gereja yang benar. Benar itu apa? Yang mengajarkan Injil yang murni. Yang mengajarkan firman Kristus.
Bukan firman yang lain, firman Kristus. Itu yang benar. Ikuti gereja itu. Ini saya bukan ngomong gini, bukan promosi GSKI, bukan. Tapi cari. Kalau Anda sudah tahu ini mengajarkan firman yang murni, ini mengajarkan Injil yang Tuhan ajarkan, tetaplah setia sampai akhir di tempat itu. Itu pembentukan. Hal ini jelas. Di mana firman Tuhan diberitakan pada sekumpulan orang yang sepakat mau menjadi seperti Kristus, itulah gereja, itulah penggembalaan. Tetaplah setia. Yang dipercaya Tuhan mengajar tetap setia menggembalakan. Jemaat yang mau belajar tetaplah setia digembalakan. Ayo sama-sama setia. Sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan melihat kelompok ini bertumbuh. Kelompok ini jadi seperti aku. Mungkin penghakimannya masing-masing, tapi kalau rombongan kan enak. Iya kan? Penghakimannya enggak mungkin, saya, David, Pak Menlu, Pak Tony, Pak Tri, maju. Ini gambaran saja, kan enggak mungkin. Ya masing-masing kan, kita mati kan sendiri-sendiri. Tuhan nanti langsung pisahkan. Tapi kalau kita bangkit tiba-tiba, loh Pak Menlu, loh Pak Tri, loh Pak Tony, ngumpul kan enak. Kalau ngumpul. Ya kalau ngumpul. Tetapi setidaknya itu, sama istri kumpul, loh bojoku ono. Kan enak. Daripada, loh bojoku mana? Malaikat bojoku mana? Tuh, jauh tuh, di tempat yang menyala-nyala. Loh kan sedih Bapak Ibu. Ayo setia yuk sampai akhir yuk. Setia dimuridkan, setia digembalakan. Amin. Pak ini Natal Pak, kok mencekam? Ini tidak mencekam, ini ngomong menjelaskan bahwa Natal itu lahirnya gembala. Lahirnya sang terang. Di mana dia hadir. Ingin menyentuh Anda langsung dalam kelompok-kelompok kecil. Itulah gereja. Amin.